Siapa di antara kalian yang kontak daruratnya terganggu saat kalian sedang gagal bayar? Dan kontak daruratnya sudah mengeluh nih, komplain ke kita. Terus bagaimana cara menghadapinya ini? Saya ada solusinya. Simak video ini sampai habis. Di sini saya akan sharing ya, sesuai dengan judulnya di video ini. Intinya nomor kontak darurat kita tuh selalu diteror, selalu jadi tumbal lah untuk para DC-DC yang mengancamnya. Kita tahu ya, padahal mereka tidak tahu apa-apa ya. Mungkin banyak juga nasib para pemilik kontak darurat yang namanya dicantumkan begitu saja tanpa izin dari orang melakukan pinjaman, atau debitur yang gagal bayar di pinjaman online. Jadi kita minjem tiba-tiba, siapa ya? Kita tuh bayangkan orang yang minjem nggak pernah izin kan? Nggak pernah izin ke kontak darurat bapak kita, ibu kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, atau mungkin ayah kita nggak pernah izin kan? Kebanyakan rata-rata begitu. Masa sih ada, mas, pak, saya mau minjol nih, izin nih kontak darurat nih ya. Ya pastikan kayaknya jarang deh kayak gitu. Jadi gini ya, fenomena itu udah biasa. Jadi untuk kalian yang merasa sebagai korban, bukan korban ya, maksudnya yang nama-namanya sudah dicantumkan sebagai kontak darurat, terus kalian risih, saya cuma bilang colong dengarkan video ini. Jadi gini teman-teman, jika kalian merasa sebagai korban kontak darurat yang didaftarkan, mungkin akan merasa terganggu, ya kan? Bahkan merasa kesal karena kalian dihubungi, ikut ditekan, sedangkan kalian tidak tahu apa persoalannya, diteror-teror juga gitu. Apalagi yang menghubungi nomornya itu berbeda-beda. Buat kalian yang merasa seperti ini, sebenarnya sangat simpel ya untuk menghadapi solusinya, yaitu adalah kalian hanya bisa memblokir nomornya. Ya udah, blokir aja, nggak usah ribet-ribet. Meskipun akan banyak nomor-nomor baru yang bergantian menghubungi kalian. Ini buat kalian yang kontak daruratnya di telepon mulu nih. Mungkin kalian juga akan mendapatkan ancaman yang tidak masuk akal ya. Kalian bisa mendapatkan ancaman pidana karena akan dituduh membantu menggelapkan uang, atau orang yang gagal bayar tersebut kalian dituduh untuk ngumpetin tuh orang itu gitu kan. Kalian dianggap menyembunyikan orang itu, membantu orang itu tidak membayar hutangnya, atau penggelapan uang. Nah, sebagai kontak darurat itu kalian akan diteror seperti itu ya. Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir. Kalian cukup blokir aja. Nggak usah peduliin ancaman tersebut. Masalahnya kelar dong. Kelar. Atau kalian merasa nomornya dijadikan kontak darurat tanpa izin, ketika ada DC dari pinjol, kalian cukup jawab dengan tegas bahwa kalian tidak tahu, tidak kenal sama orang yang dicari, atau ditanyakan DC tersebut. Ya. Karena tidak pernah mendapatkan izin dari orang tersebut untuk mencantumkan nomor kalian sebagai kontak darurat. Untuk lebih simpelnya, kalian blokir semua panggilan dari DC, ya. Oke. Pesan saya juga, jangan membalas pesan dari DC. Mau diancam bagaimanapun, kalian yang nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat tidak bisa diproses pidana. Nggak bisa diproses pidana apapun, karena kalian bukan penanggung jawab dari perjanjian apapun. Bahkan nomor kalian pun dicantumkan orang lain tanpa izin ya. Memang benar, penyelenggaraan fintech ini atau pinjaman online boleh untuk menghubungi kontak darurat ketika penyelenggara fintech ini menghubungi debitur yang sudah telat bayar tagihan di fintech atau pinjaman online. Tetapi hanya untuk menanyakan kendala atau keberadaan debitur, bukan untuk melakukan teror terhadap pemilik kontak darurat. Nah, ini para DC yang bodoh tuh begini nih. Kontak darurat itu juga diteror juga. Jangan, bos. Oke, sudah menjadi risiko ya bagi pemilik kontak yang nomornya dicantumkan oleh orang lain yang sebagai kontak darurat yang namanya diganggu. Pasti ada. Nah, ketika orang yang mencantumkan nomor kita mengalami gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, tetapi di sini kalian tidak bisa menolak gangguan itu. Pada kenyataannya, kalian juga tidak bisa minta penghapusan nomor kalian yang sudah orang lain cantumkan sebagai kontak emergensi. Tetapi yang bisa menghapus atau mengganti nomor kalian hanyalah orang yang pemilik akun di aplikasi pinjaman tersebut, yang dapat mengganti atau menghapus kontak kalian. Caranya yaitu dengan cara menghubungi call center ya, call center call center dari aplikasi pinjol itu untuk minta penghapusan atau penggantian nomor kontak darurat yang dicantumkan sebagai pemilik nomor yang dicantumkan. Nah, sebagai kontak darurat tidak bisa meminta penghapusan nomor secara langsung. Yang jadi masalahnya, tidak mungkin dong atau jarang sekali orang yang sudah melakukan gagal bayar di pinjaman online akan menghubungi customer service untuk meminta penghapusan kontak darurat.
Karena logiknya dia takut nanti disuruh membayar tagihan sedangkan belum ada uang. Nah, sebelum ada uang kok kita udah berani menghubungi DC gitu kan. Oke, secara sistem si DC ini nggak bisa menghapus atau mengganti kontak darurat begitu saja. Yang bisa menghapus, yang berhak adalah hanya debitur yang meminjam di aplikasi tersebut. Sederhananya seperti itu. Jadi jalan terbaiknya buat yang terlanjur nomornya dicantumkan oleh orang lain dan sering-sering dihubungi DC dari pinjaman online sedangkan kalian tidak tahu apa-apa, sebaiknya blokir aja panggilannya ya. Bilang aja nggak kenal, nggak usah dibales, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah ngurusin DC ya. Malah kalian nanti akan diteror. Dan kalian jangan jadi pengantar mulutnya DC. Kalau kalian sudah diancam, sudah diem, kalian tinggal bilang sama orang yang gagal bayar itu, saya dihubungi, selesai. Jangan kalian meneror balik orang yang gagal bayar itu. Cukup di kalian saja. Semoga kalian mengerti ya maksudnya. Oke, itu saja teman-teman. Kalau kalian sendiri tumbal kontak darurat, kalian tetap sabar ya, tetap santai aja, bantu saudara-saudara kita yang gagal bayar karena dia juga kasihan kok. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.